Sebentar, sorry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menuju sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Faisal Sangaji sebagai narasumber kesempatan webinar kuliah pakar kesempatan sore hari ini. Baik, perkenalkan saya Mas Gufron yang akan menemani ya. Nanti mempersiapkan karena mana? Kita akan fasilitasi untuk khusus member MCU Apps untuk ada kegiatan acara kuliah pakar biar teman-teman dan rekan-rekan semuanya cari ilmu sebanyak-banyaknya dari acara ini, oke? Mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya ya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin langsung aja kepada Bapak Faisal, Zoom dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Salam sejahtera buat kita. Sebelumnya terima kasih ya Mas Gufron dan teman-teman MCU. Senang diberi kesempatan untuk bisa bareng-bareng ya. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Wah, ngeri nih, 218 di siang hari yang seharusnya kita tidur siang ya. Oke, baik teman-teman, Mas Gofron, hari ini kita coba nanti ya mendiskusikan atau yang ngobrol-ngobrol lah terkait materi pasien safety. Tapi ini lebih spesifik ya buat mahasiswa. Nah, Mas Gufron, ini kebetulan maaf, laptop saya ini kalau apa nama share dari sini agak bermasalah. Minta tolong Mas Gufron ya. Oke, baik, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Teman-teman semua ya. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini terkait dengan pasien safety. Ini budaya keselamatan pasien yang dimulai dari mahasiswa. Nah, ini agak menarik ya, karena tidak hanya pasien safety, tetapi dimulai dari mahasiswa lah. Terus topiknya kayak gimana gitu ya. Oke, Mas Gufron minta tolong slide berikutnya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Pertanyaan sederhananya apa? Teman-teman, menurut teman-teman ya, siapa yang paling bertanggung jawab ya terhadap keselamatan pasien? Dokter, Perawat. perawat rumah sakit, mahasiswa Oh, praktek, semua tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan. Semua tenaga Semua tenaga kesehatan. kesehatan. Semua tenaga oh, semua tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. oke, keren, keren, keren. Oke, semua keren ya. Jadi semua ya, semua ya termasuk mahasiswa. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya. Jadi terkait dengan pasien safety ya, ini tuh bukan person-person ya, bukan satu-satu gitu, bukan profesi tertentu, tetapi melingkup semua profesi. Dan bukan hanya sekedar profesi aja, yang statusnya mahasiswa juga bertanggung jawab terkait dengan masalah ini. Minta tolong slide berikutnya. Nah, teman-teman, lalu muncul pertanyaan berikutnya, ya, mengapa pasien safety itu penting? Ya, kenapa pasien safety itu penting? Teman-teman, kita tidak pungkiri ya, setiap tindakan, ya,
Entah tindakan itu ya dia sifatnya observasi, sebatas observasi ya, atau tindakan itu dia sudah terkait dengan tindakan ya langsung kepada pasien atau kolaborasi dengan tim profesi yang lain, itu pasti ada risiko. Ya, itu pasti ada risiko. Entah tindakan itu sifatnya sederhana maupun sampai tingkat yang rumit. Ya. Kita ambil sederhana ya, kita ambil sederhana. Suntikan dapat menimbulkan nyeri. Ya. Pemberian obat bisa menyebabkan alergi. Orang post operasi bisa infeksi atau perdarahan. Nah, hal-hal tersebut bisa ditanggulangi, bisa dikontrol terkait dengan bagaimana pasien safety atau keselamatan pasien itu ditegakkan. Teman-teman, kita nggak pungkiri ya, kita nggak pungkiri bahwa kesalahan kecil aja, ya kesalahan kecil aja ya, yang mungkin kadang kita anggap sepele, dia bisa menyebabkan cedera, disabilitas, perpanjangan lama rawat, kematian dan kerugian finansial. Loh, Pak, kok bisa? Ya, kok bisa? Teman-teman, kita lihat cedera ya. Kita lihat cedera. Ketika kita salah identifikasi pasien atau pemberian obat keliru atau mungkin hal yang sepele yang sederhana ya. Kita tidak menjaga kebersihan tangan aja, itu bisa menyebabkan cedera. Entah itu luka, infeksi, ada reaksi alergi, atau kondisi yang lebih serius. Disability. Contoh teman-teman, ya kita telat ya dalam mendiagnosis. Misalnya orang dengan ada mengarah ke stroke. Kondisi akan semakin bisa tambah parah. Apalagi misalnya ada perdarahan di otak gitu. Bisa menyebabkan disability. Orang bisa sampai bukan hanya lemas ya, sampai bisa pergerakan terbatasi gitu. Bahkan sampai bisa lumpuh. Terus perpanjangan lama rawat. Nah, kalau cedera di atas ada, disability juga ada secara otomatis. Ini akan berpengaruh terhadap perpanjangan lama rawat pada pasien. Selain itu ya, kita lihat aja yang sederhana aja ya. Ketika kita melakukan perawatan tidak menggunakan teknik aseptik, bisa infeksi. Dan ini akan memperpanjang perawatan. Begitu juga teman-teman, ketika kita ketemu dengan pasien yang mungkin pengkajian kita nggak maksimal gitulah, penanganan kita nggak maksimal gitu. Oh, dia mengeluh nyerinya itu di apa nama di lambung gitu. Kita belum identifikasi secara maksimal. Ternyata nyerinya itu bisa menjalar ke belakang, ke kiri gitu, yang mengarah ke serangan jantung. Ya. Ini kecil aja gitu kan. Tetapi ketika tidak ada penanganan secara langsung yang berawal dari pengkajian yang nggak terlalu bagus, ini bisa menyebabkan kematian. Ya, cedera, disabilities, kematian, lama rawat itu. Otomatis dia akan berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap kerugian secara finansial bagi pasien, ya, bagi keluarga, dan kita nggak pungkiri kalau memang dia menggunakan semacam asuransi gitu kan, bisa menambah beban yang bisa jadi itu adalah hak dari orang-orang lain. Nah ini teman-teman, mengapa pasien ya safety itu sangat sangat penting. Jadi ini menegaskan kepada kita ya, pasien safety ini bukan pilihan. Sekali lagi ya, saya mengulangi bahwa pasien safety ini bukan pilihan, tetapi ini adalah kewajiban. Loh, kenapa kewajiban? Ini teman-teman, artinya setiap tenaga kesehatan harus selalu mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan. Mulai dari hal yang kecil-kecil aja, yang sederhana aja, mencuci tangan gitu kan, mengecek identitas pasien, ya, memberikan obat yang benar. Ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam rangka apa? Pasien safety. Minta tolong slide berikutnya, Mas. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat ya, fakta secara global.
kenyataan yang mendunia gitu, bahwa 1 dari 10 pasien mengalami kejadian yang merugikan selama pelayanan. Ya. Artinya gini teman-teman, dari setiap 10 pasien yang dirawat, 1 orang berpotensi mengalami masalah yang sebenarnya dapat dicegah. Ya, dapat dicegah. Seperti kesalahan memberi obat gitu kan, adanya infeksi, ya, atau salah identifikasi pasien. Itu yang pertama. Fakta yang kedua, walaupun sebenarnya faktanya banyak ya, ini kita cuma ambil beberapa aja, bahwa sebagian besar kejadian itu sebenarnya dapat dicegah. Caranya ya kita kembali lagi yang sederhana aja itu, prosedur yang untuk keselamatan, yang mencuci tangan, identifikasi pasien gitu, memberikan obat yang benar, komunikasi yang benar. Sederhana sebenarnya, sederhana. Hal kecil. Tetapi hal kecil ini kalau tidak dilakukan, ya konsekuensinya tuh ya mungkin sederhana, tetapi dia juga berisiko menjadi kompleks itu. Nah, inilah gimana dituntut kita perlu ada yang namanya teliti gitu kan, kerjasama entah dengan sesama tenaga kesehatan, ya, dengan pasien atau dengan keluarga. Tentu untuk apa? Mengurangi resiko kesalahan. Karena kita tahu teman-teman ya, di diagnosis ya keperawatan kita aja itu kan ada diagnosis risiko. Dan kita tahu ya, bahasa sederhananya ini kan risiko itu kan sesuatu yang belum terjadi, yang ada kemungkinan terjadi karena ada faktor-faktor risikonya. Tugasnya kita tuh jangan sampai risiko itu terjadi kan. Tentu kita mengeliminir ya faktor risikonya. Dan ini salah satu di antara beberapa poin penting terkait dengan keselamatan pasien. Terus teman-teman, ini yang nggak kalah penting juga ya, terkait dengan kesalahan komunikasi. Dan ini sebenarnya termasuk apa ya, penyebab terbesar. Kenapa bisa muncul seperti ini? Bisa jadi pertama informasi yang tidak jelas, ya, informasi yang tidak lengkap, atau bisa jadi informasinya lengkap, informasinya jelas, tetapi salah dipahami. Yang ini akan berkonsekuensi, misalnya ada kesalahan dalam pemberian obat, ya, atau tindakan yang tidak sesuai, atau keterlambatan penanganan. Ya sekarang kita ketemu dengan pasien yang serangan jantung gitu ya, ilmunya kita lupa gitu kan, nggak ikut update atau upgrade terkait dengan BLS. Nah, dan itu nanti solusi ya, yang nanti kita lihat di depan nanti. Di belakang nanti. Mas Gofron minta tolong slide berikutnya. Nah, teman-teman, dari gambaran awal tadi ya, penjelasan awal tadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya, tentang apa sih itu yang dimaksud dengan pasien safety. Monggo teman-teman, silakan nanti lihat definisinya, lihat pengertiannya. Tetapi secara umum saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan keselamatan pasien di sini ya, itu adalah sistem ya, sistem yang membuat pelayanan menjadi lebih aman. Ya, sistem yang membuat pelayanan ya menjadi lebih aman melalui pencegahan kesalahan. Ya maksudnya apa nih Pak? Jadi pencegahan kesalahan sini berarti melakukan setiap tindakan pelayanan kesehatan dengan teliti sesuai dengan prosedur. Ya, saya ulang-ulang lagi ya, yang basic-basic aja. Identitas pasien, pastikan. Ya. Untuk memberikan obat, kita cek dulu, kita periksa dulu, bahkan sampai perlu double check. Komunikasi di antara profesi kesehatan, ya, dia harus jelas. Ya. Nah ini, ya. Jadi sistem untuk bagaimana supaya pelayanan itu lebih aman ya dengan pencegahan kesalahan. Yang kedua adalah pencegahan cedera. Ini artinya apa? Kita tahu ya,
Ada diagnosis kita salah satunya adalah risiko cedera. Jadi bagaimana kita melindungi pasien agar tidak mengalami luka atau gangguan akibat kesalahan selama pelayanan. Makanya kita harus pastikan dulu sebelum tindakan itu kita pastikan dulu bahwa ini pasien ini sudah benar. Ketika lihat pasien yang beresiko jatuh kita bantu. Ya. Begitu juga ketika penggunaan alat medis harus sesuai, harus pas, harus tepat. Ini dalam rangka apa? Untuk pencegahan cedera. Dan teman-teman, pencegahan cedera ini sendiri kan risiko cedera ya. Tentu kita perlu yang namanya identifikasi risiko sampai cedera. Kita perlu identifikasi risiko sampai terjadinya infeksi. Jadi kita perlu mengenal ya hal-hal yang berpotensi membahayakan pasien. Ingat ya, risiko itu sesuatu yang ada kemungkinan terjadi tetapi belum terjadi. Makanya kita harus identifikasi dulu, kita harus kenali dulu, kita harus tahu dulu hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan sampai terjadi ya hal yang mengganggu keselamatan dari pasien. Misalnya kita lihat ya, pasien dengan stroke ya, ada kelemahan pada sebelah tubuh. Ini risiko jatuh nih. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrolnya? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Terus teman-teman, yang nggak kalah penting juga pelaporan insiden. Teman-teman, salah prosedur, salah tindakan, salah penanganan. Ya ini kita ngingatin ya, jangan terus diam aja gitu ya. Kita perlu sampaikan gitu, dikomunikasikan. Jadi teman-teman, apa tujuannya ini sebenarnya ya? Jadi sebenarnya penyampaian insiden ini, pelaporan ini kita menyampaikan setiap kejadian yang tidak diharapkan. Kita nggak mengharapkan. Siapa sih yang ketika ngurusin pasien itu mengharapkan pasien jatuh, cedera, celaka? Enggak. Ya. Tetapi ketika ada hal-hal yang mengarah ke situ, atau sudah terjadi seperti itu, kita perlu menyampaikan. Ya. Supaya apa? Ya, jadi bukan berarti kita menyalahkan diri sendiri atau ada orang lain yang salah, enggak. Tetapi supaya kita bisa mempelajari ini penyebabnya apa gitu dalam rangka untuk memperbaiki. Makanya ini perlu pelaporan yang jujur. Ya. Ya supaya apa? Rumah sakit dengan segala yang berada di rumah sakit itu dapat mencegah kejadian serupa. Dan tentu teman-teman terkait dengan ini perlu ada pembelajaran secara terus-menerus. Jadi tenaga kesehatan ya dia terus belajar gitu kan, belajar dengan mengikuti perkembangan ilmu, ya belajar dengan pengalaman ya. Dan setiap kejadian yang terjadi di rumah sakit tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki cara kerja dan mencegah kesalahan yang sama terulang lagi. Harapannya seperti itu ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk berikutnya. Minta tolong slide berikutnya, Mas Gufron. Tentu kita tidak hanya melihat definisi ya, tetapi kita juga perlu paham gitu ya. Apa sih tujuan dari pasien safety? Walaupun sebenarnya dari awal sampai di slide terakhir tadi kita sudah dapat gambaran sebenarnya ya, bahwa apa sih tujuan dari pasien safety? Ya, yang pasti kita melindungi pasien. Ya. Kalau kita melindungi pasien, tentu saja apa yang kita lakukan pada pasien itu dalam rangka untuk menjaga pasien agar terhindar dari segala kesalahan. Ya. Cedera bisa ditangani, infeksi bisa ditangani, komplikasi yang akan dicegah, yang akan terjadi bisa dicegah. Yang pertama, yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Ketika kita sudah bisa melindungi pasien, ya, dengan segala pelayanan yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan prosedur, secara otomatis sebenarnya bukan hanya terhindar dari kesalahan, tetapi di saat yang bersamaan juga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Jadi apa-apa yang menjadi prinsip keselamatan pasien bisa terlaksana. Ya,
kesalahan-kesalahan ya bisa diminimalisir. Pelayanan lebih aman, lebih efektif, lebih tepat, dan tentu ini akan sangat mendukung dari tujuan pasien safety. Pasien terlindungi, mutu meningkat. Otomatis juga sih sebenarnya kesalahan itu mengalami penurunan. Ya. Ada upaya-upaya preventif, entah dengan prosedur yang sesuai dengan standar, entah dengan komunikasi yang efektif. Contohnya adalah identifikasi pasien yang benar, serta yaitu tadi ada budaya melaporkan insiden tanpa saling menyalahkan, ya, tanpa saling menyalahkan. Nah, teman-teman, dari situ sebenarnya dengan realisasi poin-poin tadi, ya secara tidak langsung juga kita sudah membangun budaya keselamatan. Ya. Karena tadi memang upaya-upaya yang kita laksanakan dari waktu ke waktu gitu kan, dia sudah melekat gitu, dia sudah jadi habit. Nah, habit itu kan nanti dia sudah jadi budaya gitu. Kalau kita memang secara konsisten melaksanakan. Tetapi teman-teman bahwa kita nggak stagnat nih ya, nggak stagnan gitu kan. Perlu ada pengembangan secara terus menerus. Jadi apa nama kerjasamanya, komunikasi terbukanya, itu kan melaporkan ada insiden tanpa ada rasa takut, ya, tanpa ada rasa takut dan terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Ya teman-teman, kita tidak ada niatnya untuk salah, tetapi kita nggak bisa menghindari, ya, kita nggak mungkiri ya, kita nggak bisa menghindari gitu, nggak terus saklek 100% sesuai dengan SOP, kita nggak bisa menjamin itu. Makanya di sini kita terus belajar, belajar dan belajar. Teman-teman, tentu dengan poin-poin yang sudah terrealisasi ini secara tidak langsung pun ya dia bisa meningkatkan kepercayaan, ya, pelayanan udah aman, kualitasnya mantap, bebas dari kesalahan. Tentu ini akan memberikan rasa kepercayaan. Jadi bukan karena gedungnya yang gede, fasilitasnya yang lengkap, enggak. Sama, ya, ada yang sama. Tetapi ya tadi, karena ada ya realisasi ketercapaian dari tujuan-tujuan pasien safety itu sehingga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Minta tolong Mas Gufran untuk slide berikutnya. Nah, tadi kita udah singgung budaya keselamatan ya teman-teman. Nah, budaya keselamatan ini nilai ya, nilai yang kita anut gitu ya. Sifat yang kita miliki, perilaku yang kita terapkan ya, dan komitmen dari nilai, sikap dan perilaku untuk tenaga kesehatan seluruhnya. Untuk bagaimana supaya selalu mengutamakan keselamatan pasien. Jadi ini adalah kebiasaan yang baik ya, kebiasaan yang baik yang diterapkan ya oleh seluruh tenaga kesehatan tentu untuk tadi mengutamakan keselamatan pasien. Jadi setiap tindakan kita akan lakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur, saling meningkatkan dan bekerja sama. Teman-teman, kita nggak mungkin ya, ketika budaya ini diterapin, risiko kesalahan itu bisa dikurangi. Ya. Tentu ketika risiko kesalahan bisa dikurangi, pelayanan itu kan akan aman, nyaman, dan berkualitas. Kita tolong slide berikutnya, Mas Gofron. Sambil saya ngecas. Nah, teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Ya. Mengapa dimulai dari mahasiswa? Ya, teman-teman kan kalau kita lihat tahapan itu kan mahasiswa gitu kan klasikal, terus laboratorium, terus klinik. Klasikal kita masih bicara teori gitu kan. Tetapi jangan terus teori. Teman-teman ya,
benar tidaknya praktek itu kan berawal dari teori gitu kan, prosedural gitu kan, SPO, standar-standar itu kan berisi apa, teori-teori gitu kan yang dipraktekkan. Jadi mungkin kalau bahasa teori itu juga kayaknya nggak pas gitu, karena ya itu panduan ya, petunjuk teknis, SOP, standar itu kan juga dibuatkan berdasarkan teori-teori. Jadi ya itu teman-teman, sebelum kita ke laboratorium gitu kan, terus sampai ke tahap klinik, sampai ke tahap kerja. Ketika di kampus yang klasikal sudah terbentuk, ya, maka secara otomatis ini kan dia akan ke bawah. Entah pada saat praktikum di rumah sakit, klinik, puskesmas dan lainnya, ya, kita udah bisa nerapin nih. Apalagi kalau dia sampai sudah terinternalisasi ke diri kita gitu kan, udah melekat, dia akan ke bawah sampai pada saat kerja. Artinya apa teman-teman? Ya kita adalah calon tenaga kesehatan gitu ya. Makanya budaya ini harus kita terapin dengan apa? Disiplin. Ini disiplin kan sifatnya general ya, sifatnya umum ya. Nah, kalau kebiasaan ini sudah dibentuk ya akan apik gitu kan. Disiplin hadir waktu ya, tepat waktu, disiplin mengikuti prosedur, disiplin menjaga kesehatan, disiplin memeriksa identitas pasien, disiplin melaksanakan tugas dengan teliti. Nah, ini modal. Ketika ini sudah dijaga, otomatis akan mencegah kesalahan. Dan ketika disiplin ini betul-betul ditegakkan, ya keselamatan pasien akan terlindungi. Yang berikutnya jujur ya, iyalah teman-teman. Kalau ada yang keliru ya diakui, kalau ada yang salah ya disampaikan gitu ya, nggak ditutupi. Makanya ada kejadian atau masalah-masalah yang bisa menyebabkan terganggunya keselamatan pasien ini perlu disampaikan. Informasi-informasi penting itu jangan di skip gitu ya. Tetapi terus nggak diekspos itu enggak. Ya ini masih skala skala di tempat pelayanan ya. Bagaimana kita komunikasikan di sesama atau di pembimbing gitu kan, supaya ya bareng-bareng kita cari solusi yang tepat. Bagaimana supaya kesalahan ini tidak terulang lagi. Nah, teman-teman, yang tidak kalah penting adalah teliti. Teman-teman, nama pasien bisa sama ya. Obat bisa bisa sama gitu kan. Ya. Namanya bisa sama-sama Budi gitu. Ya, namanya bisa sama-sama Joko gitu ya. Makanya dicek dulu ya. Makanya perlu dipastikan sama-sama Budi, sama-sama Joko, cek tempat tanggal lahirnya ya. Makanya perlu hati-hati. Begitu juga dengan prosedur. Sebelum melakukan tindakan kita pastiin dulu gitu kan. Contoh, kita mau memberikan misalnya obat insulin, jadi dicek dulu glukosa darahnya gitu kan. Jangan asal ngasih, karena bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Nah, inilah kenapa perlu hati-hati. Berani melapor, ya speak up ini. Jangan diam-diam aja ya teman-teman. Ya, kalau ada yang keliru, ada yang salah gitu. Kasihan. Yang korban itu adalah pasien. Jadi enggak terus, oh tukang lapor gitu ya, tukang lapor, enggak. Tetapi ketika ada yang paling enggak, oh orang itu, kayaknya obat salah deh, kayaknya tindakan itu bukan untuk pasien ini deh. Jadi ya sekali lagi ini bukan menyalahkan gitu ya, tetapi bagaimana supaya segera bisa diperbaiki, segera bisa dicegah, segera bisa dihindari gitu. Karena ingat, ini manusia ya, nggak punya spare part gitu ya. Nah, jadi sebelum ada masalah yang lebih parah lagi ya kita harus segera ya, segera. Sekali lagi untuk apa? Dan ini ya, kenapa ini ya teman-teman? Kenapa harus mulai dari mahasiswa ya terkait dengan poin-poin ini. Udah tulang slide berikutnya, Mas Gufron. Nah, ini teman-teman,
karakter mahasiswa yang mendukung ya pasien safety. Sebenarnya ini kelanjutan ya dari poin-poin di atas. Dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab sini artinya selalu menyelesaikan tugas dengan baik, ya, mengikuti prosedur dan berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Jika terjadi kesalahan, ya jangan salahkan orang lain gitu ya. Segera melapor dan memperbaikinya. Ya, untuk apa? Ya tadi, untuk keselamatan pasien. Yang berikutnya yang nggak kalah penting juga adalah mau belajar. Iya, terus belajar. Terus terbuka gitu ya untuk menerima ilmu, saran, masukan, entah di antara sesama atau dengan dosen atau pembimbing. Karena ini dalam rangka kan meningkatkan ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan gitu. Karena ini juga hal penting ya, termasuk hal pokok ya. Pertama dan utama bagaimana supaya pasien safety itu betul-betul bisa bisa terjaga. Terus yang berikut teman-teman ya tadi, melapor ya, tidak menutupi kesalahan. Nah, kesalahan ditutupi, tumpuk, 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 nah, semakin tambah berat nanti gitu. Padahal ketika itu ya harus segera diselesaikan gitu. Nah, harus segera diselesaikan. Ya makanya ya ketika kita keluar ya kita harus mengakui itu. Ya. Agar gimana nih caranya segera ditangani. Berani bertanya. Ketika memang kita belum paham, belum ngerti, belum tahu, yuk tanya. Ya, apa nama malu bertanya sesat di jalan gitu. Kalau di klinik malu bertanya yang jadi korban adalah pasien. Yang tidak kalah penting teman-teman, ya di antara kita saling mengingatkan. Bahkan maaf, mungkin petugas saat itu, ya, ya namanya manusia ya. Tapi kita nggak terus salah-salah alasannya namanya manusia enggak. Tetapi ya itu saling mengingatkan di antara kita, ini kayaknya yang pas yang ini deh gitu kan. Terus kalau petugas, maaf Bu, di catatan itu kayaknya ini deh gitu. Oh, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah kamu komunikasikan, sudah saling mengingatkan. Tapi ini nanti membahayakan, ya udah komunikasikan kepada si A, ya, atau yang lebih tinggi gitu kan. Karena ya kita sama-sama. Karena tadi di slide-slide awal tadi saya katakan siapa yang bertanggung jawab pertanyaannya? Ya semua. Ketika kita membiarkan, ketika kita mendiamkan secara otomatis ya kita membahayakan pasien. Masa iya dengan status mahasiswa kita sudah jadi kontributor merusak keselamatan dari pasien? Ya enggak gitu kan. Oke, minta tolong slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya terkait dengan prinsip budaya keselamatan ya, safety first. Jadi ini maksud dengan safety first ini adalah keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan tenaga kesehatan itu dia harus memastikan prosedur yang dilakukan ini dengan benar, alat siap digunakan dan risiko telah diminimalkan. Ya, ya ini ya. Jadi betul-betul kita mengutamakan keselamatan pasien. Bagaimana pasien terlindungi dari cedera. Yang berikutnya kita lihat no blame culture. Ini artinya ketika terjadi kesalahan, fokus utamanya itu teman-teman sekali lagi gitu ya. Fokus utama untuk no blame culture ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita cari penyebab. Nah, dan segera memperbaiki sistem agar tidak terulang lagi. Jadi kita nggak terus lihat individu-individu ya, tetapi kita lihat sistem. Nah, tentu dengan budaya ini, tenaga kesehatan itu dia akan lebih berani melaporkan insiden ya, belajar dari pengalaman serta bagaimana sama-sama gitu kan bareng meningkatkan keselamatan pasien. Open communication. Ini kita open ya, saling terbuka ya, saling jujur gitu. Tetapi jangan lupa harus saling menghargai.
Ya, jadi informasi-informasi penting, sebenarnya bukan informasi penting, semua informasi ya yang terkait dengan pasien itu harus disampaikan secara jelas, terang, benderang ya, supaya tidak terjadi miss, ya, tidak terjadi salah pahaman. Karena kita nggak pungkiri, ya, komunikasi yang baik ini akan mencegah kesalahan dan mempercepat penanganan. Tentu ujung-ujungnya dalam rangka keselamatan pasien. Teamwork, ya. Di tim itu kan ada beberapa profesi. Ingat ya, di tim itu ada beberapa profesi. Kita nggak mungkiri ya, nanti misalnya ada katakan leader gitu ya, ada leader gitu, ada yang misalnya Devip gitu ya, kalau pasien dengan apa nama serangan jantung gitu ya, ada yang bagian medication gitu ya, ada yang bagian kompresor gitu ya. Kalau satu aja ya pasien tidak terselamatkan gitu ya. Jadi dia sebagai leader ya, pimpinan gitu kan, dia yang melihat kondisi pasien, dia yang memberikan instruksi gitu kan. Tetapi kan gak otomatis dia leader terus dia bisa selesai ya, bisa menangani pasien gitu. Dia sendiri enggak. Ada yang lainnya gitu kan, ada yang bagian di David gitu kan, ada bagian yang apa nama bagian tadi ya kompresor, bagaimana mengkompresi, mana yang memberikan medication gitu ya, mana yang bagian memberikan oksigen gitu. Itu tim ini. Ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan pasien itu bukan person-person gitu ya, tetapi tim, kerjasama. Nah ini juga teman-teman. Makanya memang ada institusi yang di mana di dalamnya itu ada apa nama beberapa prodi kesehatan itu biasanya ada pembelajaran bersama. Jadi memang udah dibentuk dari awal gitu. Ya, ini ada pasien ini, gitu kan. Profesi A gimana? Profesi B gimana? Profesi C gimana? Jadi nggak ada ego gitu ya. Karena memang sudah dibentuk di awal gitu. Bahwa tanpa bukan saya aja gitu. Keselamatan pasien itu bukan saya aja, tetapi saya perlu bekerja sama dengan profesi-profesi lain gitu. Jadi nanti di situ tidak merasa ada yang lebih tinggi ya, atau ada yang merasa rendah, enggak, tetapi bareng-bareng bagaimana supaya pasien bisa terselamatkan. Teman-teman, yang berikut adalah continuous improvement. Ya, artinya apa, teman-teman? Dari waktu ke waktu ya kita bareng-bareng gitu kan, mungkin nggak terus sampai signifikan gitu, tapi dikit-dikit dia semakin baik. Tentu dengan bagaimana ya kita terus belajar gitu kan, memperbaiki cara kerja, mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan. Ini yang dimaksud dengan continuous improvement. Minta tolong slide berikutnya, Mas Gufron. Nah, teman-teman, berikut adalah 7 langkah ya, teman-teman. 7 langkah untuk menuju keselamatan pasien. Budaya ya, keselamatan. Kita bangun. Ya. Kita bangun poin-poin yang di atas tadi. Ya. Jadi semua orang yang berada di fasilitas ya kesehatan itu saling peduli. Saling peduli bagaimana supaya pasien ini tetap aman. Ya, bekerja secara jujur, disiplin, saling mengingatkan dan berani melaporkan kesalahan tanpa saling menyalahkan. Perlu di bold ya, perlu di underline, tanpa saling menyalahkan, ya, tanpa saling menyalahkan. Terus yang berikut yang tidak kalah penting adalah memimpin dan mendukung staff. Jadi teman-teman, pemimpin yang baik itu kan dia bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya, saling menghargai dan mendukung setiap tenaga kesehatan. Tadi yang saya katakan tadi, teamwork gitu ya, teamwork. Jadi ya benar-benar sama-sama gitu ya, bareng gitu. Tentu ini perlu ada tanggung jawab gitu, biar nggak ngasal. Dan disinilah perlu ada kepedulian, ya, perlu ada kepedulian. Di sini katakan memimpin dan mendukung staff. Tadi saya kasih contoh tadi ya, ada leader, ada tim-tim yang lain gitu. Dia sebagai pemimpin. Tetapi keselamatan pasien ini tidak bisa ketika tidak ada dukungan-dukungan dari
staff. Nah, inilah perlu tadi yang namanya teamwork. Terus yang berikut teman-teman, ada yang namanya mengintegrasikan ya manajemen risiko. Jadi ini maksudnya adalah kita mengenali, menilai dan mengurangi berbagai hal yang dapat membahayakan pasien. Jadi memang secara rutin kita perlu mengecek potensi-potensi masalah. Di saat yang bersamaan ketika ada kelemahan, ya kita sama-sama memperbaikinya. Ketika ada risiko-risiko, kita berupaya untuk mencegahnya. Yang berikut adalah sistem pelaporan. Teman-teman, biasanya kita lapor yang baik-baik aja ya. Ya, kita juga perlu mencatat melaporkan kesalahan teman-teman. Ya, kejadian yang nyaris terjadi atau masalah yang membahayakan pasien. Sekali lagi saya mengulangi, tidak bermaksud mencari siapa yang salah, tetapi kita bareng-bareng menemukan penyebabnya agar bisa dapat segera diperbaiki. Dan teman-teman, yang tidak kalah penting sini adalah kita belajar dari insiden. Jadi setiap kesalahan, ya, jadi kita menjadikan setiap kesalahan atau kejadian yang tidak diharapkan sebagai pelajaran berharga. Penyebabnya dipelajari bersama, ya. Kemudian lakukan perbaikan secara bersama-sama agar tidak terulang. Jadi ada sikap terbuka gitu ya, mau belajar. Ya tidak lain dan tidak bukan. Untuk apa? Keselamatan pasien. Nah, ada poin yang tidak kalah penting teman-teman. Ya, ada poin yang tidak kalah penting. Apa yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya nih tentu perlu melibatkan pasien dan keluarga. Ya, bagaimana? Karena uh, ini kan bukan kita aja gitu. Jadi pasien selamat itu bukan kita aja ya. Pasien selamat itu juga tergantung pasiennya. Jadi teamworknya itu bukan profesi-profesi kesehatan saja, tetapi juga ada pasien. Makanya kita perlu ajak pasien. Bukan pasien aja, orang dengan keluarganya dan orang orang terdekatnya. Kita sampaikan edukasi, ya. Kita bareng-bareng melakukan tindakan, bahkan kita bareng-bareng buat perencanaan. Karena di situ ada hubungan yang bagus gitu ya, timbul kepercayaan sehingga apa yang sudah direncanakan kita itu bisa terrealisasi, tujuan bisa tercapai. Apa yang menjadi kriteria-kriteria dari tujuan itu juga bisa tercapai. Teman-teman, ketika poin itu sudah kita laksanakan, cedera bisa kita cegah. Ya. Kita tolong slide berikutnya. Oke. Nah, untuk slide berikutnya ini teman-teman, ini adalah sasaran keselamatan pasien ya, yang terdiri dari 6 poin. Ya, terdiri dari 6 poin. Nah, yang pertama identifikasi pasien. Jadi teman-teman, ini kita gunakan minimal 2 identitas ya. Assalamualaikum Pak. Ya, perkenalkan saya perawat Faisal. Ya, hari ini saya akan merawat Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa gitu. Ya, tanggal lahirnya, oke sudah. Di saat yang bersamaan kita juga perlu mengecek ya gelang identitasnya. Ya. Kita kecek nama, tanggal lahir, sampai nomor rekam medis. Untuk mencocokkan apa yang disampaikan oleh pasien ya dengan data yang ada di rekam medis dengan apa yang data yang terdapat di gelang pasien. Nah, ini penting ya. Ya, sehingga nanti kita misalnya contoh pemberian obat kita benar pasien ya, jangan sampai salah pasien. Terus yang berikutnya adalah komunikasi efektif. Kita pakai yang namanya SBAR ya, SBAR ya, SBAR ya. Yang pertama adalah situation. Jadi situation ini adalah penyampaian kondisi pasien saat ini secara singkat, jelas dan tepat. Jadi kita perlu sampaikan ya, siapa pasien, apa masalah utamanya, dan pasien kenapa butuh perhatian segera. Ini biasanya case entah itu kita dapat kasus gawat darurat lapangan atau ketika kita ketemu kasus pasien di awal IGD. Itu situasi ya teman-teman. Yang B ya, background. Ini informasi tentang riwayat pasien. Teman-teman, contoh ya, kita perlu riwayat pasien penyakit sebelumnya.
kita ketemu pasien dengan luka nih, misalnya. Kita rawat, nggak sembuh-sembuh, makan infeksi. Ini kan perlu kita ngecek ini, ada apa gitu. Nah, inilah pentingnya background, ya. Kita perlu tahu nih background ini. Oh, dia nggak luka, kira-kira apa ya? Kita cek yuk. Oh, kita cek, ternyata glukosa darahnya itu tinggi. Nah, inilah yang kenapa lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, inilah sekali lagi kenapa pentingnya background. Dan berikutnya asesmen. Ya, jadi teman-teman, kita nggak ngasal gitu kan lihat, oh jadi paranormal gitu ya orang pintar. Oh udah tahu, oh pasien ini dia begini, oh pasien iya. Kita butuh data objektif lewat apa? Lewat pengkajian ya. Kita perlu kaji gitu kan keluhan utamanya. Kita perlu kaji eh, aktivitasnya, nutrisinya. Kita perlu pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita perlu pemeriksaan fisik ya dari atas sampai bawah gitu kan. Kita perlu juga data dukung yang lainnya gitu ya, data laboratorium, kita juga butuh data pemeriksaan diagnostik yang lainnya. Inilah pentingnya asesmen. Dari situation background assessment ya, kita sudah menemukan data, kita sudah analisis, kita sudah menemukan, menegakkan masalah. Nah, disitulah baru muncul rekomendasi. Jadi, rekomendasi terkait dengan usulan atau saran tindakan yang pas untuk pasien selanjutnya itu tidak asal, ya. Nah, ini terkait dengan keselamatan pasien gitu kan. Jadi kita nggak untuk komunikasi gitu kan nggak asal gitu. Terus terkait dengan keamanan obat ini, kita benar ya harus benar obat, benar pasiennya, benar rutenya, benar waktunya, dan ada beberapa benar. Ada yang nggak kalah penting di sini yaitu terkait dengan high art medication. Ini adalah obat yang memiliki risiko tinggi, ya, yang bisa menyebabkan bahaya jika terjadi kesalahan dalam pemberian. Nah, biasanya pada obat ini perlu perhatian khusus. Contoh, insulin. Insulin itu diberikan ketika memang kadar glukosanya itu tinggi gitu. Karena dalam rangka apa? Untuk menetralkan. Kalau nggak ngecek glukosa, diberikan aja bisa hipo, ya pasien bisa penurunan kesadaran bahkan bisa sampai mati. Nah ini ya sederhana aja sih. Ada juga heparin. Ini untuk mencegah apa nama pembekuan darah. Tetapi kalau dosisnya nggak pas bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya, high alert medication. Ada juga yang namanya LASA gitu kan, look alike, sound alike. Ini obat yang memiliki nama atau kemasan yang mirip. Ya, bisa namanya sama tapi mirip-mirip gitu ya, tapi dosis dan bisa jadi pemberiannya berbeda gitu. Kayak amlodipin sama amitriptilin. Sama gitu kan. Tetapi dosisnya bisa beda, diberikan juga kepada yang pasiennya yang beda. Terus yang berikut, teman-teman, tepat sasaran, tepat pasien, tepat lokasi, dan tepat prosedur. Ini ada yang namanya time out. Jadi gini teman-teman, time out ini jeda singkat gitu ya. Jadi sebelum melakukan tindakan atau operasi, ini ada jeda. Ya. Jadi seluruh tim itu dia harus pastikan pasien ini benar, lokasi tindakan benar, prosedur benar. Karena teman-teman kita pernah ketemu kasus gitu kan penanganan di kaki kanan dilakukan di kaki kiri. Salah, ya, keselamatan pasien tidak terjaga. Time out. Verifikasi identitas. Ini kita harus memastikan ya bahwa pasien yang menerima pelayanan adalah yang benar. Tadi ya, ngecek identitasnya dua, ya, makanya perlu double check. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting juga teman-teman, ada yang namanya checklist, misalnya operasi ya, checklist operasi gitu. Jadi ada checklist apa-apa yang sudah dilakukan. Sampai ke tingkat itu ya teman-teman, ada checklistnya. Jadi bukan karena dia sudah ahli, dia sudah pakar, dia sudah jam terbangnya tinggi, udah jalan aja, enggak, perlu lagi. Tindakan satu, ya ada pre-tindakan, intra-tindakan, post-tindakan, apa-apa saja yang sudah dilakukan, apa-apa yang belum melakukan, ini perlu dipastikan lagi. Ya,
Terus berikut teman-teman, pencegahan infeksi. Ini sederhana, simple gitu ya. Mungkin beberapa pihak gitu. Contoh hand hygiene gitu kan, terkait dengan kebersihan tangan. Sederhana teman-teman. Ya, oh cuci tangan gitu. Tapi dia punya kontribusi yang sangat besar. Ya, dia ini bisa mencegah penyebaran kuman, ya, bisa mengurangi infeksi yang otomatis melindungi pasien. Bukan hanya melindungi pasien, juga melindungi keluarga dan tentunya tenaga kesehatan. APD, ya, APD, ya, alat pelindung diri. Bahkan kondisi tertentu harus dipakai double gitu kan, entah masker, sarung tangan atau gaun gitu. Yang sudah melewati masa COVID gitu ya, teknik aseptik. Nah, ini juga teknik ya untuk menjaga alat, tangan dan area tindakan itu tetap bersih dari kuman. Terus teman-teman, pencegahan risiko jatuh. Nah, jadi kita lihat pasien nih ya, kita kenali dulu ada peluang jatuh enggak gitu kan. Pada siapa? Oh, pasien yang usia lanjut, pasien yang lemah, pasien yang gangguan keseimbangan atau efek dari obat. Edukasi pasien ini penting ya, edukasi pasien dan keluarga. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ya supaya bisa mencegah gitu ya, menampangi saat berjalan gitu ya, memastikan lantai tidak licin dan menjaga barang agar tidak menghalangi jalan. Ini perlu edukasi ya. Nah, yang nggak kalah penting juga teman-teman, pengamanan lingkungan. Ya, pastikan lingkungan aman. Pastikan lantai tidak licin, pencahayaan cukup. Tempat tidur ya terkunci, terus pagarnya juga sudah aman gitu. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Selanjutnya kita coba lihat terkait dengan penyebab insiden gitu kan. Kenapa sampai muncul permasalahan? Kenapa sampai keselamatan pasien itu dia tidak terjaga gitu. Mas Gufron minta tolong slide berikutnya. Nah, ini bisa manusia. Ya, ada faktor manusia, ada faktor sistem. Teman-teman kita nggak pungkiri, kita bukan Superman ya. Ada saatnya konsentrasi, waspada, ya, kemampuan mengambil keputusan itu mengalami yang namanya low. Ya, jadi bukan low baterai aja. Kita juga punya low. Dan pada kondisi seperti ini resiko melakukan kesalahan ini tinggi. Makanya, kenapa sih kita itu ada shift pagi, shift sore, shift malam. Walaupun kita nggak pungkiri ada yang nakal-nakal juga gitu ya. Pagi dia lanjut sore ya, sore dia lanjut malam gitu. Wah. Nah itu teman-teman, itu membahayakan pasien. Dan tentu saja juga membahayakan kita. Makanya pengaturan itu bagaimana supaya istirahat bisa cukup gitu kan. Beban kerjanya juga bisa diatur sebaik-baiknya. Tentu ini dalam rangka untuk baiknya adalah pelayanan. Kurang pengetahuan, ya iyalah teman-teman. Bukan tidak mengetahui ya, mungkin ada hal-hal baru ya, ada update atau ada upgrade gitu ya, yang lebih efisien, yang lebih efektif daripada kita masih bertahan dengan metode-metode konvensional gitu. Terus berikut yang ya dia kalau sudah lelah bisa berkonsekuensi ya atau ada masalah apa gitu kan bisa tidak fokus. Nah, jadi bisa jadi petugas ini dia melewatkan informasi penting. Ya, atau dia bisa melakukan kesalahan saat memberikan pelayanan kepada pasien. Entah itu baru selesai berantem atau baru habis selesai cekcok, apalah gitu ya, yang buat dia terlepas dari tadi ya lelah gitu. Itu kalau kita lihat dari unsur manusianya. Kalau dari sistem ya bisa jadi SOP-nya belum jelas. Walaupun sekarang SOP itu sudah hampir jelas. Ya, kadang bukan SOP-nya yang tidak jelas, pelaksananya yang tidak jelas. Ya, jadi kita kembali lagi ke manusianya. Tapi memang kita tidak pungkiri sih, ada ya tempat tertentu
yang memang SOP-nya belum belum jelas. Nah, yang tidak kalah penting juga nih teman-teman, beban kerja. Ya kita tidak bisa sama ratakan gitu ya untuk bangsal-bangsal gitu ya. IGD dengan bangsal penyakit dalam atau dengan ruang ICU, ICCU. Nah, ini terkait dengan kembali ke kebijakan ya. Sistem. Ini memang murni sistem. Ya. Bagaimana supaya beban kerja ini diatur sedapat mungkin sehingga insiden itu dia tidak meningkat. Justru harusnya menurun. Ya syukur-syukur sampai kalau bisa sampai nol gitu ya. Nah, ini yang kalah penting lagi nih, komunikasi ya. Komunikasi. Jadi komunikasi yang buruk ini ya otomatis ya dia bisa menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan. Ya. Entah tidak tersampaikan secara lengkap atau salah dipahami. Nah, ini teman-teman ya, penyebab insiden entah itu terkait dengan faktor manusia maupun terkait dengan faktor sistem. Minta tolong slide berikutnya. Nah, di sini ada slide berikutnya ini terkait dengan Swiss chess ya, model gitu ya. Apa nih? Model keju Swiss ya. Ini teman-teman, jadi kalau kita lihat lapisan-lapisan ini ada apa ya? Jadi setiap lapisan itu dia memiliki lubang ya. Nah, dalam Swiss chess model ini, setiap lapisan pertahanan itu dia memiliki lubang. Itu kita nggak pungkiri ya, dia nggak terus murni. Jadi ada celah yang mungkin terjadi kesalahan. Itu kita nggak pungkiri. Sistemnya seperti itu ya. Tetapi terus kita nggak mengamini, terus kita nggak memperbaiki gitu. Jadi ketika sistemnya itu dia apa ya, lubangnya tuh sejajar, wah berarti ya dia kena ini langsung sampai risikonya apa? Pasien yang kena ya. Jadi sistem nggak beres, individunya nggak beres, petugas kesehatannya nggak beres, kenalah pasien. Tapi kalau misalnya sistemnya nggak beres, tapi oh ternyata individunya ngerti, dia ngerti apa nama, ngerti sistem gitu kan, oh pasien aman, ya. Atau oh semuanya mantap nih, sistem mantap, individu mantap, otomatis ya pasien pasien aman. Nah teman-teman, lain ceritanya lagi kalau semua lubang gitu kan, ya sistem nggak beres, pasien yang nggak beres, ya wes, korbannya ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kesalahan ya biasanya teman-teman ini kesalahan karena kegagalan sistem, bukan hanya individu. Nah, dalam Swiss chess model ini kesalahan ini sering terjadi karena ya beberapa kelemahan ya. Sekali lagi kan semata-mata karena kesalahan satu orang. Ya, misalnya prosedurnya tidak jelas, komunikasinya yang buruk atau beban kerjanya yang tinggi. Yang tadi kita lihat, ya, insiden. Ada faktor manusia dan ada faktor sistem. Slide berikutnya minta tolong Mas Gufron. Nah, ini ya teman-teman, ya ini teman-teman yang kadang hal-hal yang sepele ya, tetapi sering ya kita sama-sama ya pernah jadi mahasiswa gitu kan. Sekarang saya pernah jadi mahasiswa, teman-teman mahasiswa atau ada yang sudah bekerja gitu yang cuci tangan sepele ya, sederhana ya, tapi konsekuensinya luar biasa. Kadang kita nggak ngecek ya, kita nggak identifikasi pasien ya, langsung aja gitu, kasihan gitu, tidak membaca SOP. Wah ini lebih, oh udah di sini udah biasa seperti itu, janganlah teman-teman ya, biar sudah sering melakukan gitu kan, sudah mahir, tetap perlu dibaca. Tidak konfirmasi obat, ya kadang gini teman-teman, ada obat tertentu misalnya anti nyeri yang bisa mengakibatkan peningkatan asam lambung atau bisa menyebabkan nyeri lambung gitu kan. Kita perlu konfirmasi dulu, sampaikan ke profesi yang lain, oh ternyata pasien ini punya latar belakang ini, dia punya riwayat seperti ini. Makanya perlu ya dokumentasi yang terlambat. Nah ini kadang komunikasi yang terlambat ini nggak bagus juga ya teman-teman. Kenapa? Karena ini juga akan berpengaruh terhadap tindakan selanjutnya. Ya. Tidak melapor, ya iyo salah
tahu ngerti dibiarin aja, itu menumpuk dan kita secara tidak langsung berkontribusi terhadap keselamatan pasien gitu, turut menghancurkan gitu. Oke, slide berikutnya Mas Gufron. Misalnya nih teman-teman ya, misalnya ya kita melakukan kesalahan, tetap tenang ya, tetap tenang, jangan panik ya. Karena ya dengan tenang kita bisa jernih ya, tapi kita nggak pungkiri ya kadang stres dan sebagainya gitu. Tetapi ingat bahwa itu semakin nanti memperparah pasien dan memperparah kondisi kita. Laporkan, sampaikan segera ke CI ya. Yang keliru yang tidak pas kita dokumentasikan untuk dikomunikasikan. Sebenarnya nggak serta merta langsung dihukum disanksi, enggak. Ada tahapan dulu. Oh ini nanti kalau berikutnya bareng sama petugas ya, atau bareng sama yang udah ngerti ya. Itu kekeliruan, kesalahan, kekurangan jangan sekali-kali disembunyikan. Ya, tapi ya sampaikan sama-sama belajar ya untuk supaya kedepannya itu tidak terjadi terjadi lagi. Slide berikutnya. Nah, jadi teman-teman, terus perannya mahasiswa ini terkait dengan ini. Mungkin sebagai awal kita perlu menjadi observer ya. Jadi kita mengamati setiap proses ya. Kita amati ini prosedurnya udah sesuai nggak. Jangan ragu, kita bawa checklist gitu kan. Ya. Prosedurnya udah pas belum ini? Cuci tangannya udah pas enggak ini? Pemeriksaan identitasnya udah pas enggak ini? Menjaga kebersihan alat ini udah pas atau tepat belum? Karena apa? Karena kita tahu ya di rumah sakit kan kita nggak langsung gitu kan. Ketika pertama praktek itu kita posisinya sebagai observer dulu. Ya, di saat bersamaan ya kita terus ya belajar belajar gitu yang pas itu seperti apa, ya yang nggak pas itu seperti apa. Oh ternyata teori yang seperti ini lapangan seperti ini. Bisa jadi teorinya itu udah usang ya, yang di lapangan itu sudah di update atau sudah di upgrade gitu kan. Komunikasi tentu dengan jelas, sopan ya, entah itu kepada pasien, keluarga pasien, atau ke tenaga kesehatan ketika ada yang perlu dikomunikasikan, ketika ada kekeliruan yang harus diluruskan. Tapi tadi sopan, ya tepat dan jelas. Ya kita bareng-bareng ya, tim member gitu ya, sama-sama gitu dengan yang lainnya. Nah yang nggak kalah penting juga ini adalah kita pasien advokat. Bagaimana hak pasien itu bisa terpenuhi lebih kita, ya terpenuhi oleh kita. Jadi hak pasien, keselamatan pasien, apa menjadi kebutuhan pasien, apa yang menjadi privasi pasien, ya bisa kita ya menerapkan ketika kita bangun ya. Slide berikut minta tolong Mas Gufron. Ya. Jadi misalnya ya datang tepat waktu gitu ya, membaca rekam medis, double check gitu kan, terus apa namanya hand hygiene ya, bertanya bila ragu, dokumentasi perlu lengkap. Ini hal sebenarnya sederhana sih. Teman-teman yang nggak kalah penting juga kita perlu menegakkan budaya speak up. Ya. Sampaikan ketika salah pasien, sampaikan ketika salah obat, sampaikan salah prosedur, sampaikan risiko jatuh, sampaikan risiko infeksi. Ingat, untuk keselamatan pasien, hal-hal ini diam itu bukan pilihan. Ya, diam itu bukan pilihan. Demikian teman-teman, sedikit terkait dengan peran mahasiswa yang ada hubungannya dengan pasien safety. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Gufron. Terima kasih banyak Pak Faisal untuk materinya. Izin Bapak untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Eh, izin teman-teman jika ada pertanyaan boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Faisal. Kita akan eh, membuka sesi tanya jawab sebanyak 2 pertanyaan dan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Silakan waktu dan tempat masuk dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
Boleh, silakan teman-teman. Mohon izin Pak Faisal, Mas Gufronnya tadi sedang ada panggilan. Mas Tuki izin menggantikan Oh, sebentar ya Pak. oh, siap, 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 siap. Ya, monggo teman-teman semuanya yang ada pertanyaan atau eh, yang ingin dikonsultasikan boleh ditanyakan. Sebentar, Mas Tuki cek dulu untuk settingannya apakah sudah dinyalakan belum untuk mikrofonnya. Khawatir teman-teman nggak bisa nyala, nggak bisa bertanya karena belum diaktifkan settingannya. Oke, semuanya diaktifkan kok. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan boleh disampaikan. Poltekkes Poltekkes Kendari. Oke, silakan teman-teman. Monggo. Jika ada, boleh. Jika tidak ada, nanti Mas Tuki akan bantu untuk share link absensinya untuk kegiatan pada sore hari ini. Abi udah selesai belum? Oke, kalau misalkan belum ada tidak apa-apa. Kalau gitu mungkin izin Pak Faisal karena tidak ada dari teman-teman yang ingin berkonsultasi atau bertanya, mungkin boleh ditutup Pak untuk kegiatan pada sore hari ini Pak. Mungkin ada Oke. pesan ataupun hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kegiatan ini ditutup. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Gofron, terima kasih juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi terkait dengan pasien safety ini, sebenarnya ada tiga fase ya. Ada fase fase apa nama fase kelas ya, fase laboratorium, fase klinik, empat ya sampai nanti di fase apa nama tatanan nyata ya ketika teman-teman kerja. Jadi bagaimana kita itu sudah budaya keselamatan pasien ini udah tertanam gitu ya, tertanam ketika masih di kelas ya. Terus ketika kita praktek di laboratorium itu bukan karena laboratorium itu pantom gitu ya, terus suka-suka kita enggak. Tapi bagaimana kita nerapin gitu ya, cuci tangan gitu ya. Bagaimana kita apa nama tempat tidurnya kita kunci gitu ya. Bagaimana pagarnya dinaikin, ya kita nerapin itu. Karena tadi karakter gitu kan, habit sebelum sampai fase ke eh, apa nama fase ke klinik atau di tatanan nyata. Nah, pasien safety ini juga bukan di mata kuliah tertentu ya, tapi lingkupnya itu di semua mata kuliah ya. Ya, mulai dari semester 1 sampai semester akhir lingkupnya semua di situ. Kita ambil contoh misalnya teman-teman yang dapat farmakologi gitu ya, yang dapat farmakologi gitu. Dia kan harus keselamatan pasien berarti dia harus benar obat, benar pasien gitu. Atau dia perawatan luka ya dia harus apa nama aseptik. Makanya saya sampaikan bahwa materi ini tuh materi yang dia sifatnya general ya. Pemberlakuannya itu mulai dari teman-teman masuk sampai keluar sampai nanti kerja di tatanan nyata. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang benar, ada yang pas, silakan monggo diambil, diterapin. Kalau ada yang keliru dari saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Mas Gufron, saya kembalikan dan saya mohon izin live ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Faisal. Mas Tuki mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Faisal atas kesempatannya pada siang menjelang sore hari ini untuk Ya, sharing-sharing sama-sama. ilmunya kepada Mas Tuki dan teman-teman semuanya. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak Faisal sampaikan kepada Mas Tuki dan teman-teman semua dapat diaplikasikan dalam selama masa perkuliahan kami nanti. Semoga dapat menjadi ladang pahala juga untuk Bapak dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari Mas Uki izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faisal dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Izin teman-teman untuk link absensinya sebentar lagi akan masuk kirim ya. Teman-teman boleh disalin, dicek kolom komentar link yang akan masuk kirimkan. Dan untuk link tersebut mohon diisi dengan benar spesifiknya untuk alamat emailnya ya. Karena untuk alamat emailnya itu nanti akan dikirimkan untuk sertifikat pada kegiatan pada hari ini. Dan nanti akan ada kegiatan berikutnya juga, temu pakar yang diinformasi ke Mas Gufron, nanti ada pertemuan berikutnya. Jadi mohon untuk diikuti kembali ya.
untuk link absensi sudah masuk kirimkan teman-teman boleh disalin ya. Mohon maaf tadi Kak Sesi tadi kebetulan narasumbernya sudah keluar duluan. Tadi mungkin kalau misalkan nanti ingin bertanya juga di next kuliah pakar nanti boleh ditanyakan ya. Tapi untuk materi berikutnya itu pastinya berbeda. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bergabung ya. Insya Allah ini dapat bermanfaat dalam perkuliahan teman-teman ke depannya. Boleh disalin teman-teman link yang masuk dikirimkan ya. Boleh diisi. Dan untuk alamat emailnya mohon dicek kembali sebelum mengisi karena nanti untuk sertifikat akan dikirimkan ke alamat email teman-teman masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah mengisi link absensi sudah boleh keluar dari Zoom. Link absensinya sudah masuk dikirim di kolom chat ya. Silahkan disalin atau diklik dan diisi data-datanya. Yang penting teman-teman diisi alamat emailnya dengan betul ya. Karena nanti Mas Gufron akan membuatkan sertifikat teman-teman dari data yang teman-teman isi. Jadi dipastikan nama lengkapnya, alamat emailnya itu harus betul sebelum disubmit. Tahap ya teman-teman semuanya. Boleh disimpan dulu karena sebentar lagi Masuki akan end meeting for all. Jadi teman-teman nanti nggak bisa lagi untuk mengakses link presensinya. Boleh disalin aja dulu ya. Maaf Kak, ini obrolan saya nggak bisa di ini. Bisa ngirim lewat chat nggak Kak? Nanti boleh coba diwapiri ke Mas Gufron apakah boleh. Tapi kalau misalkan Masuki cek di kolom chat sudah Masuki kirimkan kembali kok. Boleh dicek dulu ya Kak. Izin Kak, untuk kolom komentar saya juga nggak bisa dibuka ini, jadi bisa lewat chat nggak? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibukanya kenapa gitu Kak? Iya Kak, memuat terus dari tadi. Coba boleh reconnect dan gabung kembali ya Kak. Nanti coba Masuki buatkan bit.ly-nya ataupun barcode-nya biar nanti teman-teman bisa akses nanti. Sebentar ya. Untuk PPT dan materi pada siang hari ini nanti akan dikirimkan oleh Mas Gufran di grup ya. Kemungkinan H+1. Kalau misalkan Mas Gufran belum mengirimkan H+1 nanti boleh diwapri aja ke Mas Gufran. Untuk materi akan dikirimkan H+1 ya teman-teman. Materi dan rekamannya dari PPT dan Baik, rekaman kegiatannya. baik Mas Gufron. Oke, terima kasih kembali teman-teman semuanya. Boleh yang sudah mengisi link absensi sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Boleh melanjutkan aktivitas teman-teman. Misalkan teman-teman masih ada kelas, boleh lanjut kelas lagi. Kalau misalkan teman-teman ada kegiatan lain, boleh dilanjutkan aktivitasnya. Untuk yang tadi nggak bisa gimana Kak? Boleh Ngirim di-scan di layar ya, alamat. masuknya sudah berikan barcode-nya itu. Boleh di-scan di layar ya, silakan.
Untuk teman-teman yang sudah mengisi, sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai berjumpa di temu pakar berikutnya dan dengan pemateri berikutnya dan narasumber berikutnya dan pasti juga dengan moderator yang berbeda juga. Ditunggu ya teman-teman semuanya, nanti akan diinformasikan kembali oleh Mas Gufron di grup nanti. Untuk teman-teman yang belum bisa akses link di kolom chat, boleh di-scan barcode di layar ya. Dari HP, biasanya nanti langsung direct ke browser teman-teman. Biasanya nanti masuk ke Google Chrome, atau yang kalau yang pakai iPhone nanti masuk Safari kalau nggak salah. Boleh di-scan aja dulu link barcode-nya, link QR ya.